Hello fifth grade, how are this morning? As usual, I hope all of you keep on fire. Tetap semangat ya anak-anak. Okay, what day is today? Yes, today is Monday, the 15th of March 2021. Hari ini adalah hari Senin. Maka kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu subtema 3, usaha pelestarian lingkungan dan pembelajaran 1. Nah, anak-anak boleh buka bukunya halaman 97. Nah, di situ sudah ada gambar di mana gambar ini menunjukkan kegiatan reboisasi. Tahukah anak-anak apa itu reboisasi? Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan reboisasi. Kegiatan reboisasi adalah kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di daerah perbukitan yang tandus serta di lingkungan sekitar seperti halaman rumah atau sekolah. Kegiatan penanaman pohon atau reboisasi bertujuan menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman berdaun hijau. Nah, selanjutnya apa manfaat dari kegiatan reboisasi? Adapun manfaatnya yaitu antara lain, yang pertama, membuat lingkungan menjadi lebih asri. Dan juga jika pohon telah tumbuh besar dapat menahan erosi dan banjir. Selanjutnya, akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air tanah. Nah, itu dia merupakan manfaat dari reboisasi. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak yaitu yang pertama jernih, tidak berasa, dan juga tidak berbau. Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian yaitu air digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Tidak mencuci dengan air sada yaitu air yang mempunyai kandungan mineral tinggi. Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Nah, anak-anak, tahukah kamu ada air yang aman untuk digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula sebaliknya. Nah, sekarang kita akan pelajari air untuk kehidupan sehari-hari. Di sini, air dalam kehidupan sehari-hari 97% itu terdiri dari air asin dan juga 3% ada air tawar. Di mana pada 3% air tawar ini 2%-nya merupakan es di kutub, sedangkan 1%-nya berada pada air danau, sungai, dan juga air tanah. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen. Nah, yang pertama, persyaratan secara fisik. Yang kedua, syarat kimiawi. Yang ketiga, syarat mikrobiologi. Nah, kita akan bahas yang pertama mengenai persyaratan secara fisik. Ciri-cirinya yaitu tidak keruh, tidak berwarna apapun, dan juga tidak berasa apapun, dan juga tidak berbau apapun, dan memiliki suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau disebut dengan sejuk. Yang kedua, syarat kimiawi. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, cukup yodium. Yang keempat, pH atau derajat keasamannya antara 6,5 sampai 9,2. Yang terakhir, syarat mikrobiologi, di mana tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan juga kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk.
Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampungan air, seperti kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran 2. Nah, di situ kamu boleh baca mengenai Hari Air Sedunia, di mana Hari Air Sedunia ini diperingati pada tanggal 22 Maret atau dia disebut dengan World Water Day. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Nah, kita akan bahas di sini melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku kamu. Yang pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Pertanyaan yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Faktor-faktor berikut menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Nah, yang pertama, cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Yang kedua, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Yang ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Nah, pertanyaan selanjutnya, agar kamu lebih mengerti, Miss jawab di sini, apa akibat kekurangan air bersih? Nah, akibatnya antara lain, kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi. Yang kedua, hasil panen berkurang. Yang ketiga, banyak hewan mati. Nah, pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih yaitu yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, selanjutnya, air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar ini. Nah, di buku kamu sudah ada beberapa gambar cerita di mana gambar cerita ini mengisahkan tentang peristiwa di mana hewan juga membutuhkan yang namanya air, termasuk ikan. Nah, anak-anak, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Nah, sekarang kita akan bahas apa ciri-ciri karya gambar cerita. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik dalam menggambar cerita. Nah, di sini ada beberapa teknik yang akan kamu pelajari mengenai menggambar cerita. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai teknik dalam menggambar cerita ya anak-anak. Nah, di sini dalam pelaksanaannya kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggunakan atau menggabungkan teknik kering dan juga teknik basah.
Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap kamu membaca buku kamu agar kamu lebih paham lagi atau lebih mengerti lagi. Atau kamu juga boleh menanyakan ke Miss Yesi langsung. Oke, that's all for today. Tetap semangat dan selamat belajar.